Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang algoritma dan arsitektur of-field serta pengembangan pola dengan of-field discrete. Yang terhormat dosen pengampu kami yaitu Bapak Furkoni Yudhistira SSI MKOM. Selanjutnya yang pertama itu perkenalkan yang pertama saya sendiri adalah yaitu Ciko Nugraha yang berantam 2021 4350 1015 dan rekan saya Mustafa Amil 2022 4357 90 89. Metode Hopfield. Pada tahun 1982, John Hopfield dari California Institute of Technology merancang sebuah jaringan saraf tiluan yang kemudian dikenal dengan nama jaringan Hopfield. Dalam jaringan Hopfield, semua neuron saling berhubungan penuh. Neuron yang satu mengeluarkan output dan kemudian menjadi input bagi semua neuron yang lain. Proses pengiriman dan penerimaan sinyal antara neuron ini secara feedback tertutup dan terus-menerus sampai dicapai kondisi start. Jaringan syaraf Hampir merupakan salah satu metode optimasi untuk pencarian nilai minimum dan dari kombinasi fungsi objektif. Selanjutnya itu adalah arsitektur profil. Pada gambar tersebut ya, seperti yang dilihat menunjukkan sebuah jaringan Hopfield dengan 6 buah neuron yang terhubung satu sama lain. Setiap unit tidak memiliki hubungan dengan diri sendiri. Hubungan antar neuron tersebut memiliki bobot positif atau negatif. Berikut bobot tersebut digambarkan sebagai vektor Y. Ya, yang sebelah kanan itu. Contoh gambarnya. Selanjutnya ada bahwa bobot-bobot yang terletak pada diagonal utama adalah namanya adalah nol yang menunjukkan bahwa neuron neuron pada jaringan Hopfield tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Atau yang disebut juga WIJ sama dengan nol, I tidak dengan J. Sementara itu sesimetrisan vektor bobot berarti pelakunya WIJ sama dengan WJI, di mana I sama dengan I, sehingga W12 sama dengan 12, W13 sama dengan W31, W23 sama dengan W32, dan seterusnya. Algoritma algoritma Hopfield discrete. Inisialisasi matriks bobot W, masukkan vektor input infect, lalu inisialisasi vektor output outfect. Yang kedua itu mulai dengan counter I sama dengan 1. Yang ketiga itu selama infect tidak dengan outfect dilakukan langkah 4 sampai 7. Jika I sudah mencapai nilai maksimal, maka reset ke 1 untuk melanjutkannya. Lanjut itu yang keempat itu nilai ke I sama dengan dot product atau disebut juga efek kolom ke I dari W. Yang kelima itu hitung outfect ke I sama dengan F, atau gabungan nilai ke I tutup kurung di mana F adalah fungsi ambang atau yang disebut threshold function. Yang keenam itu update input jaringan impact dengan komponen outfect. Yang ketujuh yang terakhir I sama dengan I ditambah 1. Contoh soal, seperti yang dilihat terdapat dua buah pola yang ingin dikenali. Pola A itu ada kurung 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tutup kurung yang pola B itu terdapat 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bobot-bobotnya sebagai berikut. Seperti yang Anda lihat, gambar yang tengah. Bobot tersebut simetris atau yang bisa disebut WIJ sama dengan WJI, di mana I sama dengan baris dan J sama dengan kolom. Dan diagonal utamanya adalah 0. Atau soal pola A dan pola B diperlukan sebagai vektor antara A dengan B diperoleh dengan komponen kedua vektor tersebut dengan sesuai kolom atau node yang diingin diingini menambahkannya seperti berikut ini. Aktivasi node pertama untuk pola A yang seperti dilihat ada baris 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 dikali dengan kolomnya 0, min 2,
2, min 2, 2, min 2, sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 4. Selanjutnya itu ada aktivasi kode, aktivasi not kedua untuk pola A. Seperti yang tadi ada baris dan kolom. Baris yang baris itu ya terdiri yaitu 1, 0, 1, 0, 1, 0. Sedangkan kolom itu min 2, 0, min 2, 2, min 2, 2. Sama dengan buka kurung min 2 tutup kurung ditambah 0 ditambah buka kurung min 2 tutup kurung ditambah 0 ditambah buka kurung min 2 tutup kurung ditambah 0 yang menghasilkan -6. Not 3 sampai 6 hasilnya yaitu 4, min 6, 4, dan min 6. Cara yang sama dilakukan untuk pola B yang hasilnya min 6, 4, min 6, 4, min 6, 4. Pengujian mengenali pola C, kurung 1, 0, 1, 0, 0, 0. Tutup kurung dianggap citra pola A yang mengalami distorsi. Aktivasi not 1 sampai 6 menghasilkan ke kurung 2, min 4, 2, min 4, 4, min 4. Tutup kurung maka out yang dihasilkan adalah ke kurung 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tutup kurung. Mengenali pola D, buka kurung 0, 0, 0, 1, 0, 1, tutup kurung dianggap citra pola B yang mengalami distorsi. Bagaimana dengan pola D? Algoritma asinkronus update. Satu mengenali pola E, ke kurung 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, tutup kurung. Aktivasi not 1 sampai 6 diperoleh buka kurung min 2, 0, min 2, min 2, 0, min 2, tutup kurung dengan output ke kurung 0, 1, 0, 0, 1, 0, tutup kurung. Bukan A atau B. Yang ketiga, solusi dengan asynchronous update. Algoritma Hopfield. 1. Inisialisasi matriks Populi. 2. Masukkan vektor input atau disebut effect. Lalu inisialisasi vektor output atau yang disebut outfake, yaitu outfake sama dengan effect. Yang ketiga, mulai dengan counter I sama dengan 1. Selama effect outfake, lakukan langkah 4 sampai 7. Jika I sampai maksimal, maka reset menjadi 1. Yang keempat itu hitung nilai ke I sama dengan dot product atau disebut effect kolom ke I dari W tutup kurung. 5. Hitung outfake ke I sama dengan F tutup kurung nilai ke I kurung F adalah fungsi ambang. Nah, update effect dengan outfake. Yang ketujuh, I sama dengan I plus 1. Kesimpulannya, jaringan Hopfield dikatakan sampai pada batas maksimum berhasil dengan mengenali pola. Ketika sebuah pola tertentu stabil dipanggil berulang kali. Batas iterasi biasanya cukup satu kali siklus setelah pola tertentu dipanggil secara stabil. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.